Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nahdah. Para hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara dan menjalankan kegiatan sehari-hari. Itu semua karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, para hadirin yang berbahagia, saat ini saya akan membahas tentang tali pocong, hantu, pocong, genderuwo, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih dalam pandangan Islam itu tentang hantu-hantu itu? Apakah benar itu adalah orang yang telah meninggal? Atau apakah benar mitos bahwa ketika tidak dilepas tali pocongnya itu akan menjadi hantu? Nah, simak penjelasan Syekh Ismail Bifatawi Ismail Zain, ini ulama Haramain, di dalam kitab Qurratul Ain Bifatawi Ismail Zain halaman 20. Kita dengarkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Haula huruji sab'i syahsil mayyit ba'da mautihi su'alun waqa'a fi baladina mundu zamanin qadimin ma yusammunahu bijaranqum wa tawdihul mas'alah anna man mata min ahlil fujur yakhrujuh min qabrihi al-khalqu yushabbihu hayawanan dhu suratin makhufatin. Nah, jadi ketika penguburan mayit selesai, kata Syekh Ismail Zain ini, ada orang yang bertanya. Ada orang yang bertanya bahwa di negara kami ada sesuatu yang dinamakan dengan jarengkong. Atau kalau di Indonesia banyaklah versinya, entah itu pocong, kuntilanak, genderuwo, dan lain sebagainya. Wa taudihul mas'alah, inti dari masalah itu adalah annaman matah min ahlil fujur yakhrujuh min qabrihil khalqu yushabbihu hayawanan dhu suratin makhufatin. Bahwa sesungguhnya seseorang yang meninggal dan orang itu adalah ahli maksiat, adalah bajingan, adalah orang-orang yang berlaku jelek ketika di dunia, itu akan keluar dari kuburnya dengan menyerupai berbagai bentuk yang menakutkan. Itu terjadi di negara orang yang bertanya kepada Syekh Ismail ini. Kana yakhruju min qabri dzalikal mayyit fayadhhabu ila buyutin nas yukhawifuhum bi syatta anwa'il mukhawifati yukhawifuhum bi suratihi wa sautihi wa syaklihi wa ghairi dzalik. Nah, jadi mayit itu keluar dari kuburnya, lalu dia mendatangi rumah-rumah penduduk dan menakut-nakutinya dengan berbagai macam cara. Mulai dari rupanya yang menakutkan, dan juga sautihi, suaranya, wa syaklihi, dan perilakunya, wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Intinya dia, makhluk ini, menakut-nakuti warga dengan berbagai cara. Wa huwa yatashakkalu bisuwarin mukhtalifatin ajibatin. Makhluk ini menyerupai makhluk yang ajib ini ajaib. Entah kepala manusia berbadan kuda, entah kepala manusia dengan isi perutnya, kalau kuyang atau apa semacamnya, dan lain sebagainya. Entah pocong, entah genderuwo, intinya memiliki rupa yang mukhtalifah, berbeda-beda, yang menakjubkan. Entah dia bisa terbang atau kakinya 4 dan lain sebagainya. Wala yura syahsuhu wa kathiran ma yashtakallu ma yatashakkalu bi surati dzalikal mayyit. Dan juga banyak juga yang menyerupai mayitnya. Contoh misalkan si A yang berlaku buruk meninggal sehingga dia keluar, ada makhluk yang keluar dari kuburnya itu menyerupai mayit itu. Jadi ada orang meninggal, dia gentayangan. Nah, jadi wa yakunu khuruj dzalika syai'a khabith ba'dal ghurub ila an tala al-fajr. Dan keluarnya makhluk ini mulai dari ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari, sampai ila an tala al-fajr, sampai fajar itu muncul, sampai subuh.
Jadi hanya keluar di waktu malam. Hadza ma sami'nahu min ba'din nas. Ini cerita yang Syekh Ismail Zain dengar dari sebagian kalangan manusia yang bertanya kepadanya. Nah, lalu thumma innahum yakhtalifuna fi dzalik. Dan para manusia ini dan orang-orang masyarakat itu berbeda pendapat tentang keluarnya makhluk ini. Kenapa makhluk ini bisa menjadi keluar? Nah, faminhum man qala innahu ruhu dzalikal mayyit akhrajahu Allah ila hadhihi dunya ya'laman minhu subhanahu anna sahibahu kana min ahlil fujur. Sebagian orang berpendapat bahwa makhluk ini, hantu ini keluar, hantu yang keluar itu adalah ruh dari mayit yang Allah keluarkan ke muka dunia untuk memberitahu bahwa mayit itu adalah orang-orang yang ahlul fujur, orang-orang yang bejat, orang-orang yang sering melakukan maksiat. Itu pendapat sebagian orang. Wa minhum man qala innahu syaiton yuftinun nas. Sebagian orang lain berpendapat bahwa hantu itu, makhluk yang keluar dari kubur itu adalah setan yang bertugas untuk memfitnah manusia. Contoh, si A meninggal lalu setan menyerupainya agar manusia timbul fitnah. Oh, dia menjadi hantu, dia menjadi gentayangan. Nah, ini menurut pendapat sebagian orang lainnya. Wa minhum man qala innahu amalul mayyit as-sayyi khalaqahu Allahu wa jassamahu fanarju minkum tawdihal jawab wallahu yujzikum bil ajri was thawab. Dan sebagian orang lain berpendapat bahwa makhluk itu adalah jelmaan dari amal-amal buruk yang dilakukan orang itu semasa hidup. Nah, dan Allah membentuknya sedemikian rupa. Nah, al-jawab dari sebagian cerita tadi, jawaban dari Syekh Ismail Zain adalah wallahul muwafiqu lis-shawab. Innahu la yanbaghi ay yakuna al-insan ay yuhadditha kullama sami'ah. Bahwa sebaiknya, kata Syekh Ismail Zain, sebaiknya setiap manusia itu tidak menceritakan sesuatu yang hanya dia dengar dan tidak pernah dia lihat secara langsung. Jadi Ismail Zain ini seakan-akan ya itu gak mungkin, siapa sih yang pernah ngelihat, nah gitu. Jadi gak boleh menceritakan sesuatu yang hanya dia dengar. Kullama sami'ah, setiap yang didengar diceritakan semua, itu gak boleh. Bukan gak boleh, sepantasnya bagi manusia tidak menceritakan setiap sesuatu yang didengar. Dengar ini langsung diceritakan, dengar itu langsung diceritakan. Itu tidak pantas. Wa fil hadis kafa bil mar'i kadiban ay yuhadditha fi kulli ma sami'a. Dan juga disebutkan dalam hadis kafa bil mar'i kadiban, cukuplah bagi seseorang itu disebut berbohong ketika ay yuhadditha fi kulli ma sami'a. Dia menceritakan sesuatu, dia menceritakan setiap sesuatu yang dia dengar. Entah itu benar, entah itu salah, tanpa mengklarifikasinya, tanpa mentabayyunnya, dia selalu menceritakan yang dia dengar. Itu sudah cukup dianggap bohong. Kafa bil mar'i kadiban ay yuhadditha fi kulli ma sami'. Wa la yanbaghi ay ya'taqida mithla hadha wa qad jaa'a asy-syar'u al-hakim bin nahyi an mithli hadzal i'tiqad. Jadi memang sepantasnya para manusia itu tidak memiliki keyakinan yang sedemikian. Karena memang syarak mencegah untuk meyakini sesuatu yang demikian tadi. Sesuatu yang ketika orang meninggal dan amalnya buruk maka akan menjadi hantu, atau ketika tali pocongnya tidak lepas itu akan menjadi hantu. Itu sebenarnya sepantasnya bagi manusia tidak meyakini hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi karena memang ada kebiasaan pada masa jahiliyah bahwa kan ahlul jahiliyah ya'taqiduna anna ruhal mayyit tatajassamu fiha
wa annaha taduru haula baitihi wa ta'ti lailan ila ahlihi. Nah, jadi memang kebiasaan di kaum jahiliyah itu meyakini bahwa ruh-ruh mayit itu masuk ke dalam burung-burung, yang burung itu selalu mendatangi rumahnya di setiap malam. Karena itu keyakinan kaum jahiliyah. Nah, jadi kata Syekh Ismail Zain juga, wa ma fi surati su'al min hadzal nawi fi hadzal nawi fayanbaghi an la ya'taqida dhalik wa la yusaddiquhu al-mu'minun al-uqala wa qudratullah subhanahu wa ta'ala salihatun likulli syai' lakinnahu min rahmatihi li ibadihi wa la siyama hadhihi al-ummah al-muhammadiyyati ju'ilah ba'dul umur masturatan wa mahfiyatan wa ba'dul umur mawqulatan ilaihi la ya'lamu haqiqata masirataha illa huwa. Nah, jadi memang sebaiknya bagi masyarakat, bagi orang-orang yang masih berakal itu tidak meyakini itu, tidak mempercayai itu. Tidak meyakini itu, tidak mempercayai itu. Karena Allah itu berkuasa. Shalihatun likulli syai'. Allah qudratullah wa qudratullah shalihatun likulli syai'. Memang Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tapi la ya'lamu haqiqata masirataha illa huwa. Tapi tidak ada yang tahu apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah kudratkan pada sesuatu itu. Tidak ada yang tahu. Maka memang sebaiknya kita sukut, kita diam ketika terjadi pembicaraan tentang hantu, terjadi pembicaraan tentang bahwa ini mati menjadi hantu, keluar menjadi hantu, keluar menjadi ini. Itu sebaiknya tidak dibicarakan. Karena memang dimakruhkan membicarakan keburukan-keburukan mayit. Nah, para hadirin, intinya tentang hantu ini, apabila ada mitos bahwa orang yang mati itu menjadi hantu ketika tali pocong tidak dilepas, atau ada orang mati yang menjadi hantu ketika seperti ini, maka itu sebaiknya tidak dipercayai. Ini menurut Syekh Ismail Zain dalam kitabnya Qurratul Ain bi Fatawa Ismail Zain halaman 20. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.